Hai guys, kali ini aku mau bahas satu kasus tentang pelanggaran etika profesi nih. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk kalian ya. Di sini aku membahas dari kasus PT Garuda Indonesia dan hubungannya terhadap pelanggaran kode etika profesi. Kita awali dengan profil dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan komersial pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau badan usaha milik negara. PT Garuda Indonesia telah berkembang cukup pesat dengan memiliki 196 pesawat di Januari dengan lebih dari 600 penerbangan setiap harinya. Baik, kita lanjutkan dengan kronologi kasus Garuda Indonesia. Pertama, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia dengan membukukan laba bersih sekitar 809.000 US dollar pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sekitar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini cukup mengejutkan karena pada kuartal ketiga 2018, perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Kedua, dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairul Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan Garuda karena ada kejanggalan dalam pengakuan pendapatannya. Ketiga, dua komisaris menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Hal ini disebabkan karena Garuda melakukan kontak kerjasama dengan Mahata senilai 239,94 juta US dollar yang berlaku untuk 15 tahun ke depan, namun sudah dibukukan di tahun pertama dan masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, namun hasil rapat pemegang saham akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Dan yang kelima, akuntan publik atau AP, Kasner Sirumapea dan kantor akuntan publik KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan selaku auditor PT Garuda Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, kita menganalisis kasus PT Garuda Indonesia. Pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, di mana akuntan Garuda terbukti telah melakukan praktik windows dressing atau rekayasa guna membuat neraca perusahaan atau laporan laba rugi terlihat lebih baik dari sebenarnya. Pengakuan pendapatan dari transaksi dengan Mahata sebesar 239,94 juta US dollar terlalu signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika kerjasama belum diakui sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya merugi sekitar 244,96 juta US dollar. Dengan catatan tersebut, membuat pendapatannya diakui lebih besar dan beban yang tanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Padahal, beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayarannya dari kerjasama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh auditor AP atau akuntan publik. Bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan pelakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain. Sebab AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga akuntan publik ini terbukti melanggar standar audit atau SA 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Hal ini tentu saja melanggar SA 500 tentang bukti audit. Akuntan publik juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560 tentang peristiwa. Kemudian, KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Dan yang ketiga, analisis kelalaian dan pelanggaran auditor berdasarkan materi strategi audit awal. Berdasarkan kasus Garuda, auditor menetapkan tingkat resiko pengendalian direncanakan tinggi, yang berarti auditor menganggap bahwa struktur pengendalian interklien adalah sangat efektif dan kemungkinan terjadinya
salah saja itu rendah. Karena hal itu, akuntan publik belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain sekaligus di awal. Dan akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang benar dan tepat untuk menilai pencatatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasinya. Baik, kita lanjutkan dengan seksi-seksi yang dilanggar oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada seksi 100 tentang kepatuhan terhadap kode etik, di mana dalam kasus PT Garuda Indonesia ini auditor harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor PT Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan tidak berupaya memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dilanjutkan dengan seksi yang kedua, yaitu seksi 110 tentang prinsip dasar etika, di mana dalam kasus PT Garuda Indonesia ini akuntan tidak menerapkan prinsip dasar etika sesuai standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan dengan melanggar hampir semua prinsip dasar etika, yaitu integritas, objektivitas, kehati-hatian profesional, dan perilaku profesional. Dilanjutkan dengan subseksi dari 111 tentang prinsip integritas, di mana dalam kasus PT Garuda Indonesia ini akuntan tidak bekerja dengan profesionalisme yang tinggi, sehingga adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh akuntan yang membuat laporan keuangan perusahaan tidak menggambarkan kejadian sebenarnya dan merugikan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Dilanjutkan dengan subseksi 112 tentang prinsip objektivitas, di mana dalam kasus PT Garuda Indonesia ini akuntan melanggar prinsip objektivitas ditunjukkan melalui penentangan standar audit atas laporan keuangan yang dimanipulasi demi kepuasan kegiatan manajemen laba, yang dimana turut menunjukkan tekanan yang berasal dari pihak-pihak tertentu. Dilanjutkan dengan subseksi 113 tentang kompetensi kehati-hatian, di mana dalam kasus PT Garuda Indonesia ini auditor telah melanggar UU Pasar Modal dengan tidak mempertahankan sikap profesionalismenya untuk tetap sesuai dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian telah gagal diterapkan oleh auditor PT Garuda Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu, auditor juga telah melanggar beberapa standar audit. Dilanjutkan dengan subseksi 115 tentang perilaku profesional, di mana dalam kasus dari PT Garuda Indonesia ini akuntan tidak berperilaku konsisten sesuai dengan ketentuan hukum dengan melakukan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi seperti memberikan keterangan palsu untuk laporan keuangan. Dan dilanjutkan dengan seksi 120 tentang kerangka kerja konseptual, di mana dalam kasus PT Garuda Indonesia ini, dalam kasus yang terjadi, akuntan tidak menerapkan prinsip kerja konseptual sebagaimana yang dijelaskan pada seksi 120, sebab akuntan tidak mengidentifikasi kembali laporan keuangan yang dibuat dan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau malah kerugian. Dilanjutkan dengan seksi 360 tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, di mana dalam kasus PT Garuda Indonesia ini akuntan melakukan pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Baik, kita akan bahas ke pelanggaran yang dikenakan kepada PT Garuda Indonesia. Pelanggaran terhadap Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 tentang pendapatan, terutama paragraf 28 dan 29, karena
Pertama, adanya kemungkinan bahwa besar pendapatan tidak diperoleh perseroan seluruhnya. Kedua, jumlah pendapatan juga belum bisa diukur dengan andal dan tidak diakui atas dasar aktual sesuai dengan substansi penyajian yang relevan. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga melanggar peraturan OJK nomor 29-POJK.004/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Baik, kesimpulan dari materi tentang pelanggaran kasus Garuda ini adalah akuntan dituntut untuk bekerja secara profesional yang dapat ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan dengan mematuhi kode etik akuntan publik. Pelanggaran kode etik akuntan publik dapat memberikan dampak buruk pada pandangan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Pada kasus PT Garuda merambat setelah diketahui adanya manajemen laba yang mengalihkan keadaan laporan keuangan yang sebenarnya. Pendapatan dari hasil perjanjian antara PT Manggata telah diakui sebelum adanya transaksi penerimaan kepada PT Garuda. Selain itu, kesalahan periode penanggungan sehingga PT Garuda yang seharusnya merugi berubah menjadi perolehan laba. Berdasarkan analisa tersebut, diketahui PT Garuda telah melanggar beberapa prinsip kode etik termasuk integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi, serta tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang pasar modal, di mana tidak memberikan laporan keuangan yang benar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.